dari depan sampai ke belakang seperti ini, kemudian kembalikan sampai ke depan. Oke, jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal panduan atau tutorial tata cara wudhu yang benar sesuai sunnah. Jadi ada banyak pertanyaan terkait ini. Jadi wudhu sesuai sunnah Rasulullah seperti apa? Wudhu yang benar untuk wanita, wudhu NU Muhammadiyah dengan gayung dan sebagainya. Wudhu yang benar Ustadz Al-Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Khalid Basalamah, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini adalah rangkuman tata cara panduan wudhu yang benar sesuai sunnah. Jadi kita bukan cuma memperlihatkan langkah-langkahnya, tapi sunnah di setiap gerakan atau cara berwudhunya teman-teman. Seperti apa tutorialnya? Ikuti terus videonya. Jadi adapun tata cara wudhu, dasar utamanya dalam Al-Quran adalah pada surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayatnya berbunyi seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Sedangkan dalam hadis dasar hukum wudhu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang bunyinya bahwa la tuqbalus sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Jadi tidak sempurna atau tidak diterima sholat barang siapa yang berhadas sampai dia melakukan wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis panjang mengenai tata caranya itu pernah disampaikan oleh sahabat Khalifah Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat sebagai berikut. Humran, pembantu Utsman, menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu, kemudian dia ingin berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri, seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri, seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau berkata, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya rukun atau fardu wudhu itu hanya ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mencuci muka atau mengusap muka, dan kemudian yang ketiga adalah mencuci kedua tangan, mulai dari pergelangan atau mulai dari jari-jari sampai siku, dan yang keempat adalah mengusap kepala atau sebagian kepala, dan yang kelima adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki atau pergelangan kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Dari keenam itu adalah fardu atau rukun wudhu. Ketika teman-teman sudah melakukan itu, maka wudhunya sudah sah. Tapi itu belum sempurna karena belum melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sepenuhnya. Oke teman-teman, untuk langkah yang sempurnanya ada 10 langkah yang perlu kita lakukan, dan akan kita berikan contoh satu persatu gerakan dan penjelasan mengenai sunnah dan caranya teman-teman. Seperti apa? Ikuti terus videonya. Nah, pada saat kita mau melakukan wudhu, langkah pertama yang kita lakukan adalah
dengan membaca niat. Nah, pertanyaannya, kapan waktu membaca niat? Jadi kalau teman-teman baca di buku panduan sholat, ada yang sebelum melakukan atau mencuci tangan, dan ada juga pas ketika mencuci wajah. Nah, kedua-duanya benar. Hal ini didasarkan pada ungkapan berikut ini. Imam Ibnu Utsaimin berkata, dan waktu melakukan niat itu ada dua. Pertama, waktu yang disunnahkan, yaitu ketika sesaat sebelum kita melakukan yang sunnah, jika ada hal-hal yang diwajibkan, yaitu pada saat pertama kali tadi. Dan yang kedua, ketika kita melakukan kewajiban pertama dalam wudhu, yaitu pada saat mencuci atau membasuh wajah, teman-teman. Kemudian pertanyaan soal niat, apakah niat dalam hati atau tidak? Nah, mengenai ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Disebutkan bahwa niat bersuci ketika wudhu atau mandi atau tayamum, sholat, puasa, zakat, kifarah, dan ibadah lainnya tidak membutuhkan untuk diucapkan dengan lisan berdasarkan kesepakatan para imam Islam. Bahkan niat itu letaknya di hati dengan kesepakatan para imam Islam. Pendapat Ibnu Taimiyah. Adapun pendapat kedua, ini didasarkan pada sebuah hadis bahwa Sayyid Sabiq rahimahullah berkata, salah seorang sahabat ada yang berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, saya niat mengerjakan ibadah umroh dan saya niat mengerjakan ibadah haji. Nah, pendapat yang kedua ini mendasarkan bahwa karena Nabi pun melakukan niat pada saat umroh, maka pada saat melakukan wudhu dan ibadah lainnya itu juga bisa dilafalkan, bukan hanya dalam hati. Jadi, teman-teman tergantung mau memilih pendapat yang mana, dalam hati atau diucapkan, atau melakukan keduanya. Mengucapkan dengan lisan, tapi dalam hati juga dilafalkan niatnya. Setelah berniat, selanjutnya adalah membaca basmalah. Cara membaca basmalah tidak perlu saya sampaikan karena ini di dalam WC, jadi kita tidak bisa menyebut nama Tuhan dalam WC. Caranya cukup membaca basmalah. Dalilnya adalah sebagaimana dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yazkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudu. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi adapun langkah yang ketiga adalah mencuci kedua tangan. Caranya seperti video berikut ini. Jadi teman-teman, untuk cara wudu untuk langkah yang ketiga adalah mencuci tangan. Sunnahnya adalah mencuci sampai ke sela-sela jari, dan batasnya adalah sampai kepada pergelangan tangan seperti ini. Jadi teman-teman usahakan jari-jarinya harus bersih, dan kalau perlu sebelumnya adalah sudah memotong kuku, teman-teman. Adapun dasarnya, dalilnya mengenai berapa kali harus mencuci tangan, Humran pembantu Utsman menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu, kemudian dia ingin berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangan 3 kali dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis disebutkan bahwa kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudhu seperti wudhuku ini. Muttafaqun alaihi atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, dalam hadis disebutkan, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkan tangannya ke air wudhu, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang ketiga adalah dari Laqit bin Sabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sempurnakanlah wudhu, selingilah sela-sela jarimu dan masukkan air ke dalam hidungmu dengan sungguh-sungguh, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Oke teman-teman, langkah keempat setelah mencuci tangan adalah berkumur-kumur dan mencuci hidung. Dan caranya, ketika kita ingin berkumur-kumur dan mencuci hidung, maka sunnahnya adalah dengan satu cidukan air seperti ini, kemudian dan satu cidukan ini dimasukkan ke dalam mulut dan hidung sekaligus, kemudian dikeluarkan dan lakukan sebanyak 3 kali seperti ini. Tapi
Tapi dalam sunnahnya disebutkan bahwa pada saat mengeluarkan, lakukan dengan tangan kiri, teman-teman. Adapun dalil panduan cara berwudu sesuai sunnah Rasulullah yang keempat, yaitu berkumur-kumur dan mencuci hidung, sebagaimana disebutkan, iza tawadda'ta famadmad. Artinya, jika engkau hendak wudu maka berkumur-kumurlah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalil lain disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 349. Adapun mengenai caranya, sesuai yang dijelaskan tadi, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa ketika berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, atau istilahnya istinsyak, terkadang Nabi menggunakan 1 cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan, dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun beliau menyambungkan atau tidak memisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Jadi caranya jangan dipisah, teman-teman. Beliau menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Ketika suatu saat beliau berkumur-kumur dan istinsyak dengan 1 cidukan, maka kemungkinan cuma dilakukan seperti ini, yaitu kumur-kumur dan istinsyak disambung, bukan dipisah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Selain itu, disunnahkan bersiwak dan gosok gigi saat berwudu. Dalam hadis disebutkan, seandainya jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi, adapun cara kelima yaitu membasuh seluruh wajah. Seperti apa sunnah pada saat kita membasuh wajah pada saat berwudu? Caranya seperti ini, teman-teman. Jadi dalam sunnahnya disebutkan bahwa kita harus melakukan membasuh wajah sebanyak 3 kali dengan cara membasuh seluruh wajah mulai dari batas tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. Ketika kita punya jenggot maka harus disela-sela dengan jari, dan batas untuk kiri dan kanan itu sampai ke telinga seperti ini, teman-teman. Jadi pastikan bagian ini sempurna karena ini adalah rukun atau wajib dari wudhu. Jadi pastikan atas, bawah, dan kiri kanan itu semua harus basah tanpa kecuali. Adapun jika memilih niat saat pertama mengerjakan kewajiban pertama dalam wudhu, yaitu mencuci muka, maka niat dilakukan bersamaan saat mencuci muka. Jadi ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Adapun dalilnya sudah disebutkan di atas, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dalilnya kenapa harus 3 kali? Dari hadis yang sudah disebutkan di atas, Humran pembantu Utsman menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu, kemudian dia ingin berwudhu, beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian di akhir hadis disebutkan bahwa Utsman berkata, aku melihat Rasulullah pernah berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih, atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi adapun langkah ke-6 adalah mencuci kedua tangan. Dalam ilmu fikih caranya jangan sampai salah. Biasa teman-teman mencuci dari siku seperti ini, tapi yang sebenarnya adalah menumpahkan air dari jari-jari. Nah, mengenai pendapat pergelangan tangan, sebenarnya yang lebih sahih adalah mulai dari jari-jari. Jadi semua jari-jari sampai ke belakang siku bagian sini harus basah dengan sempurna, dan lakukan masing-masing sebanyak 3 kali seperti ini, teman-teman.
Adapun dalil tata cara wudhu yang benar pada langkah ke-6, yaitu mencuci kedua tangan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 juga. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Al-Maidah ayat 6. Imam Nawawi dalam menyebutkan tidak cukup dalam membasuh siku dan kedua tangan kecuali membasuh mulai dari ujung jari sampai siku. Jadi teman-teman, yang benar adalah membasuh mulai dari ujung jari sampai siku dengan cara membasuh kedua tangan luar dan dalam dan seluruh sisi-sisinya sampai selesai. Apabila meninggalkan cara ini walaupun sedikit, maka hukumnya wudhu tidak sah. Jadi adapun langkah ke-7 dalam tata cara wudhu yang benar adalah dengan membasuh kepala dan telinga secara bersamaan. Adapun caranya seperti ini teman-teman. Jadi pada saat kita membasuh kepala, pertama basahi tangan dulu atau ambil air, kemudian basuh dari depan sampai ke belakang seperti ini, kemudian kembalikan sampai ke depan dan langsung disambung ke telinga dengan cara jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, sedangkan ibu jari berada di bagian luar seperti ini. Jadi caranya dengan satu kali saja mengambil air seperti ini. Caranya lakukan ini sebanyak 3 kali. Adapun dalil soal tata cara wudhu yang benar pada langkah ke-7 ini adalah sama dari surah Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biruusikum, dan sapulah kepalamu. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa membasuh kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalilnya dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah datang lalu kami mengeluarkan untuknya air dalam bejana dari kuningan. Kemudian akhirnya beliau berwudu. Beliau mengusap wajahnya 3 kali, mengusap tangannya 2 kali, dan membasuh kepalanya. Dia menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau mengusap kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Soal membasuh telinga langsung, Rasulullah bersabda, Al-uzunani minar ra'si. Kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun langkah ke-8 adalah mencuci kedua kaki dengan cara seperti ini. Adapun cara berwudu yang benar sesuai sunnah pada saat mencuci kaki adalah dengan mencuci mulai dari mata kaki sampai ke jari-jari. Adapun sunnahnya pada saat mencuci jari, Nabi biasanya menggunakan kelingkingnya untuk membersihkan sela-sela dari kakinya seperti ini teman-teman. Lakukan ini sebanyak 3 kali dan pastikan tumit dan mata kaki harus basah semua teman-teman. Jadi teman-teman, Tren Quran Family, adapun langkah yang ke-9 adalah tertib atau muawalah. Adapun dalil yang digunakan soal dasar wajibnya tertib pada saat berwudu ini masih terkait dengan surah Al-Maidah ayat 6, di mana Al-Quran menyebutkan secara tertib langkahnya dari 4 rukun atau fardu dalam wudu. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Adapun dalilnya dan bacaannya adalah sebagai berikut. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan ia menyempurnakan wudunya, kemudian membaca Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia mau. Hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman, itulah tadi panduan atau tutorial tata cara wudhu yang benar sesuai sunnah baik wanita maupun laki-laki, mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Jika senang dengan video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media dan jangan lupa komentar di bawah bila ada hal-hal yang tidak dipahami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian.